Shalom teman-teman BIC semua yang ada. Shalom, ada dimanapun berada. Mungkin ada yang masih baru pulang kerja atau yang sudah di rumah. Mungkin sedang baru selesai mengurus segala aktivitas yang ada di rumah. Kita hari ini bertemu lagi secara online, secara virtual, meskipun secara layar kaca dimanapun teman-teman komunitas BIC yang kita sayangi dimanapun kalian berada. Kita mau tetap sama-sama, kita mau satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Biar segala pujian kita mau naikkan kepada Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi. Kita mau nyatakan, Yesus segala kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Memulihkan hatiku Tuhan. Sekali lagi kita sebut nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Kau yang memberkati kami Tuhan. Berkati hidupku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita nyatakan, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal kita akan nyatakan dengan segenap hati kita. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. oh Yesus, Yesus. Yesus, Segala kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. Oh, berkati kami. Oh, segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kita naikkan segala pujian. Oh, oh, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sama-sama saudara teman-teman BIC dimanapun berada, kita naikkan suara segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Yes, hanya untukmu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir Bapa. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi dengan segenap hati saudara semua, segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau
hadir dalam hidup kami, Kau nyata Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah. Sekali lagi memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Kami siap Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rasakan Tuhan bahwa kami sebagai bait Allah-Mu yang hidup Tuhan. Kami mau mengaktifkan roh kami Bapa, biar roh kami memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami datang ke bait-Mu Tuhan. Dengan segala sukacita, dengan segala pujian dan sorak-sorai Bapa. Kami siap Tuhan untuk ibadah, untuk komunitas Bless Impact Community, untuk komunitas dewasa muda Tuhan. Dimanapun kami berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dimanapun teman-teman berada, kita mau memberikan pujian, kita mau datang ke bait-Nya. Kita mau datang dengan hati bersyukur dan kita mau datang dengan sorak-sorai. Kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan, kita memberikan sorak-sorai. Mari saya undang semua jemaat BIC, kita mau tinggikan Tuhan. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dalam pelataran-Nya Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. katakan hey, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita mau datang ke bait-Nya Datanglah ke bait dengan hati yang bersyukur, dengan hati bersyukur, ke dalam ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. pasti akan bersorak-sorai.
bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, ya segala hormat kami bagimu Tuhan. Kau Allah yang memelihara, yang mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang memelihara kami Tuhan. memeliharaku selamanya. Semuanya teman-teman BIC, kita pikirkan kebaikan Tuhan selama minggu ini. Kita kecap dan lihat segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kasih setia. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara kami. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. selamanya, selamanya, selamanya. Karena selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Kau mengasihi kami dan memelihara kami Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Teman-teman BIC, saudara BIC, dimanapun berada, berapapun usia teman-teman sekarang, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah mengenal Tuhan dari kecil. Terkadang salah satu kesulitan kita adalah bagaimana kita menumbuhkan terus-menerus yang namanya kasih mula-mula dan menumbuhkan terus-menerus yang namanya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita mau belajar teman-teman, karena yang namanya kerinduan kepada Tuhan itu adalah suatu usaha, aktivitas yang harus teman-teman berikan setiap hari, harus dilatih setiap hari, supaya menjadi pribadi yang tetap rindu akan firman Tuhan. Apapun kondisi, keadaan hidup teman-teman semua. Kita mau belajar seperti Mazmur yang telah dinyatakan oleh Daud kepada Tuhan ribuan tahun yang lalu. Kita mau nyatakan, Tuhan, biar kami menjadi seperti rusa yang merindukan air, yang merindukan sungai-Mu, seperti kami rindukan firman-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. karena Kaulah hasrat kami Tuhan. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku,
bukan pengandaian saja teman-teman. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu Engkau kekuatan kami dan perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembah. Dengar sepenuh hati katakan Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. sama-sama katakan dengan sepenuh hati. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita nyatakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Kau berarti bagi kami. Hanya Kau segalanya Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami muliakan. Nama-Mu besar di bumi dan di surga ya Tuhan. Dan biarlah pujian yang kami naikkan hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan kerinduan kami di malam hari ini ya Tuhan, juga kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami. Dan mampukan kami untuk melakukan segenap firman-Mu. Dan Kau pakai hamba-Mu yang akan memberkati kami, menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, senang sekali saya dapat berjumpa dengan keluarga muda. Walaupun secara virtual, tetapi kalau ini bisa terjadi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk koordinator yang telah mempercayakan saya untuk berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 107 ayat yang pertama dikatakan demikian. Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, jika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, dalam angan-angan manusia kita selalu memikirkan hal-hal yang besar. Kita akan memikirkan mujizat-mujizat yang besar. Ketika kita sehat, kita dapat dengan mudah berkata, Tuhan Yesus baik. Pertanyaannya, saat kita sedang mengalami sakit, apakah Tuhan Yesus tidak baik? Saudara, kebaikan Tuhan tidak tergantung ketika kita sehat atau kita sakit. Sehat atau sakit tidak merubah standar kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita terima berkat, kita dengan mudah sekali mengatakan Tuhan Yesus baik. Pertanyaannya, kalau kita tidak terima berkat Tuhan, apakah Tuhan tidak baik? Kebaikan Tuhan tidak dapat diukur dengan berkat yang kita terima. Ada berkat, tidak ada berkat, Dia tetap Allah yang baik. Saudara, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Pasal ini menuliskan tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Pasal ini menuliskan iman seseorang yang luar biasa. Sehingga Alkitab harus memasukkannya, dituliskan di dalam Alkitab. Kalau kita melihat iman Habel luar biasa mempersembahkan lebih baik dari persembahan Kain. Kalau kita melihat ayat yang kelima, Henok dengan iman dia terangkat ke sorga. Nuh dengan ketaatannya 120 tahun membangun bahtera. Kalau hari ini Nuh membangun bahtera lamanya 120 tahun pasti sudah kena bully sama netizen. Karena dia membangun bahtera di atas gunung. Tetapi karena iman dengan penuh ketaatan Nuh membuat bahtera. Abraham dengan iman taat akan perintah Tuhan. Meninggalkan negerinya menuju tanah yang ditunjukkan Tuhan. Kemana? Tidak tahu. Tetapi dengan iman, dengan ketaatan Abraham pergi. Menuruti perintah Tuhan. Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa. Mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Tetapi kita lihat Ibrani 11 ayat 39 dikatakan demikian. Ibrani 11 ayat 39 dikatakan demikian. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Di ayat ini Alkitab jelas menulis mereka tidak mendapat apa yang dijanjikan. Apakah mereka tidak punya iman? Wah, jangan salah, mereka adalah tokoh-tokoh iman. Apakah Tuhan tidak baik? Apakah mereka tidak mengalami mujizat? Lalu kebaikan Tuhan seperti apa? Galatia 4 ayat yang ke-9. Kita akan melihat, saudara. Galatia 4 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Rasul Paulus menuliskan dalam Galatia 4 ayat 9. Sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Saudara, ini yang saya mau angkat saat ini.
Kebaikan Tuhan ternyata melebihi segalanya. Apa kebaikan Tuhan? Ketika kita dapat mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal setiap kita. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itulah mujizat yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Melebihi kesehatan kita, melebihi berkat yang kita terima, melebihi segalanya yang ada di dunia. Saat kita dapat mengenal Allah dan Allah mau mengenal kita. Itulah kebaikan Tuhan. Terkadang secara manusia kita lupa akan hal ini. Yang kita selalu ingat, yang selalu kita tuntut adalah mujizat-mujizat yang besar. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Oh, itu mujizat yang luar biasa. Tetapi lebih dari segalanya, ketika kita dikenal Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib, darahnya menebus dosa saya dan dosa kita semua. Barang siapa yang percaya kepadanya, siapa yang mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu dia mengenal Allah. Yohanes 8 ayat 19, jikalau engkau mengenal aku, Yesus, kamu juga akan mengenal Bapakku. Ketika kita terima Yesus, kita mengenal Bapa, dan di saat itulah Bapa mau mengenal kita. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah mujizat Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Saudara, mari coba kita renungkan. Bermiliar-miliar manusia yang ada di dunia ini. Tuhan pilih saya, Tuhan pilih saudara, Tuhan mau mengenal kita. Siapa kita? Mari kita renungkan. Siapa kita? Yang lebih baik, yang lebih pintar, yang lebih berkualitas banyak dari saya. Tapi hari ini Tuhan mau mengenal saya. Tuhan mau mengenal kita semua. Itulah kebaikan kita. Ketika saya merenungkan kebenaran firman ini, siapa saya? Yang lebih pintar banyak. Yang lebih hebat banyak. Tapi hari ini saya diperkenankan untuk mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengenal saya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sehingga kita dapat mengangkat tangan. Dan seperti pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 yang telah kita bacakan sebagai ayat pokok. Adalah ucapan syukur dari orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dia sangat baik di dalam hidup kita. Saudara, manusia selalu bangga. Ketika kenal dengan seseorang yang memiliki jabatan. Memiliki pangkat, memiliki kuasa. Dan tidak dapat dipungkiri. Di seluruh negara yang ada, koneksi itu sangat penting, sangat berpengaruh. Tidak dapat dipungkiri, mau negara itu bersih dari korupsi, yang namanya koneksi, yang namanya kenal dengan seorang yang punya kuasa, itu akan berpengaruh dalam hidupnya. Tidak saja dalam dunia politik, masuk di dalam gereja pun demikian. Ketika seorang pendeta kenal dengan pejabat-pejabat tinggi, itu akan pasti berpengaruh dalam hidupnya. Sadarkah kita? Kita mengenal Allah. Sang pencipta hidup ini. Sang pencipta jagat raya.
Kalau manusia bisa bangga, apakah kita bisa bangga kenal dengan Tuhan Allah kita? Adakah kebanggaan itu masih ada di dalam hidup kita? Kita mengenal Allah Bapa dan lebih dari itu Dia mau mengenal hidup kita. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah berkat yang melimpah. Itulah mujizat Tuhan. Saudara, saya membuka kamus besar bahasa Indonesia. Arti kata kenal, mengerti, mempunyai pengetahuan, mempunyai rasa kepada seseorang yang kita kenal. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Di dalam ayat tadi, kata kenal dipakai kata ginosko. Artinya belajar mengenal, arti kata ginosko, mempunyai pengertian, pengetahuan, bahkan sampai tingkat yang sangat intim. Itu kata kenal menurut Alkitab. Artinya ketika kita mengenal Tuhan dan Tuhan mau mengenal kita, Dia kenal siapa kita. Dia kenal anak-anak kita. Dia kenal keluh kesah kita. Dia kenal kebaikan kita. Dia kenal keburukan kita. Dia kenal permasalahan kita. Dia tahu, dia kenal, Tuhan tahu pergumulan kita. Bahkan Tuhan tahu tetesan air mata kita. Bukankah luar biasanya Tuhan kita? Haleluya. Bukankah ini mujizat yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Bahkan Yesaya 49 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Yesaya 49 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Tuhan tidak hanya kenal kita, Dia tahu, Dia kenal nama kita. Sejak dari rahim ibu, Dia tahu nama kita. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itulah berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ditelepon oleh mantan wali kota Blitar. Saya tidak tahu nomornya, ada panggilan masuk, saya lihat, siapa ya ini? Saya angkat. Begitu dia angkat, dia bilang, Hever, dia panggil nama saya, Hever. Wah, saya pikir siapa ya, kok kenal saya. Dia mengatakan, saya mantan wali kota Blitar. Oh, saya panggil namanya Pak Hudi. Saudara, dari percakapan ini saya punya kebanggaan yang luar biasa. Nama saya dikenal, nama saya disebut oleh mantan pejabat. Secara manusia bangga, saudara. Tetapi melebihi segalanya, Tuhan panggil nama kita. Tuhan panggil nama saya. Melebihi segalanya. Saudara, mari milikilah kebanggaan kita dapat mengenal Tuhan. Dan Tuhan mau mengenal kita. Itulah kebaikan Tuhan. Berkat yang melimpah, mujizat yang ajaib. Nah, ketika kita mengetahui kebaikan Tuhan yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita? Yang pertama, ada 2 poin yang saya mau angkat saat ini secara singkat. Yang pertama, kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kekuasaan tertinggi. Percaya itu penting. Percaya itu harus. Percaya itu iman. Tetapi yang dimaksud di sini percaya akan kedaulatan Tuhan
adalah percaya yang bukan semau-maunya kita. Bukan percaya menurut pembenaran manusia logika kita. Bukan percaya yang kita mau, tetapi yang dimaksud percaya di sini adalah mempercayai dan rela menerima kedaulatan Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Dia mau mengenal kita dan kita diperkenankan untuk kenal Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan. Percaya di sini yang dimaksud bukan percaya menurut kemauan kita, bukan yang kita mau, tetapi mempercayai dan rela menerima kedaulatan Tuhan yang terbaik bagi kita. Kalau kita kembali lagi kepada Ibrani pasal yang ke-11, di mana tokoh-tokoh iman yang luar biasa ditulis di dalam Alkitab. Saudara, dalam ayat 36, Ibrani 11 ayat 36 dikatakan demikian. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Sampai di situ dulu Bapak. Saudara. Tokoh-tokoh iman yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 36 ini mengatakan. Ada pula dari antara mereka yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjara. Saya yakin ketika kita bangun tidur pagi hari, tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Tuhan menaikkan doanya seperti ini. Tuhan, biarlah hari ini saya diejek. Saya yakin tidak ada. Tidak ada yang berdoa demikian. Kita pasti minta Tuhan sertai hari ini, limpahkan berkat-Mu, limpahkan anugerah-Mu buat saya. Saudara, tokoh iman ini mereka alami yang ditulis dalam ayat 36. Diejek, didera, dibelenggu, dipenjara. Ayat 37 dikatakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Apakah mereka tidak mengalami kebaikan Tuhan? Apakah Tuhan tidak menolong hidup mereka sehingga mereka ada yang dilempari, ada yang digergaji, ada yang diejek, ada yang didera, dibelenggu, dipenjara? Di mana pertolongan Tuhan? Apakah mereka tidak mengalami kebaikan Tuhan? Oh, mereka sangat mengalami kebaikan Tuhan. Tokoh iman rela menerima kedaulatan Tuhan yang terbaik bagi hidup mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga setiap perbuatan mereka Alkitab tulis sebagai sesuatu yang sangat penting. Yang harus dimasukkan di dalam Alkitab. Dan tidak ada satupun Alkitab menulis mereka protes kepada Tuhan. Karena mereka mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Yang terbaik bagi mereka. Itu sebab tokoh-tokoh iman ini luar biasa. Saudara, saya pernah kena silet. Ya, tangan saya waktu potong apa gitu kena. Sobek panjang, darah keluar. Itu sakitnya luar biasa saudara. Ya, sampai mata berkunang-kunang, sampai keringet dingin nahan sakitnya. Itu baru kena silet. Bisa dibayangkan tokoh iman ini ada yang digergaji. Ngek, 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 ngek. Mengerikan. Tetapi apa yang dialami, mereka rela menerima kebaikan Tuhan. Jadi iman, percaya akan kedaulatan Tuhan adalah tidak hanya tentang mengalami pengalaman mujizat dari Tuhan seperti yang kita mau. Tetapi juga rela untuk menerima kedaulatan Tuhan bagi hidup kita. Kalau hari ini kita dapat mengangkat tangan lalu kita dapat berkata Tuhan Yesus baik. Itu artinya kita harus bisa menerima, harus mengakui kedaulatan Tuhan
atas hidup kita. Rela untuk menerima kedaulatan Tuhan bagi hidup kita. Kebiasaan manusia selalu ingin instan. Buat mie, kita cari mie instan supaya cepat. Cepat masaknya, cepat makannya. Manusia ingin serba cepat. Pernahkah kita waktu berdoa minta sesuatu sudah kepepet. Sudah harus ada jawaban. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan seolah-olah diam. Kita berteriak, Tuhan tolong, ini udah mentok Tuhan, udah kepepet, tolong Tuhan. Tetapi jawaban itu tidak kunjung datang. Apakah Tuhan tidak baik dalam hidup kita? Jawaban doa tidak pernah mempengaruhi kebaikan Tuhan. Ketika kita berdoa, jawaban itu merupakan kedaulatan Tuhan. Apakah kita bisa rela terima kedaulatan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita? Karena waktu kita berdoa, ada saatnya Tuhan jawab langsung doa kita. Ada saatnya Tuhan menunggu dan ada saatnya Tuhan katakan tidak. Kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, kita rela menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita buka hati agar di hari-hari yang semakin sulit ini, kita semakin melihat betapa Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan kita harus rela menerima supaya kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, mengakhiri renungan singkat firman Tuhan saat ini. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus baik, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala kondisi. Terkadang kita mengangkat pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Tetapi saat kita terima permasalahan, kita mengomel, kita menggerutu. Kita mengatakan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucapan syukur sangat penting hari-hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita harus selalu bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi yang saya baca cukup menarik. Seorang raja ketika melihat dia mempunyai tukang kebun yang rajin, dia selalu memperhatikan tukang kebun ini dalam bekerja. Dia perhatikan, dia selalu mengatakan, tukang kebun ini kok selalu bersukacita ya. Tidak pernah ada beban dalam hidupnya. Selalu bersukacita, wajahnya ceria sekali. Apa yang menjadi rahasianya? Dia panggil penasehatnya. Orang ini kok gak pernah susah ya? Enjoy setiap hari, menikmati setiap hari. Padahal orang ini ya gak kaya-kaya amat. Hanya tukang kebun. Tapi hidupnya sukacita. Penasehat itu bilang, saya bisa mengambil sukacitanya tukang kebun ini. Bagaimana caranya? Tukang kebun ini dipanggil, menghadap raja, lalu raja menghadiahkan 100 batang emas kepada tukang kebun ini. Raja bilang, karena kamu rajin, saya kasih reward 100 batang emas.
Raja mengatakan demikian. Tukang kebun ini sangat bersukacita menerima reward itu. Waktu dia pulang, dia bersukacita. Dia bertemu istrinya, dia bilang, "Oi, kita dapat 100 batang emas dari raja." Padahal raja memberinya hanya 99, bukan 100. Sesuai dengan nasihat dari penasehat raja supaya hilang sukacitanya tukang kebun ini. Tapi raja mengatakan bahwa tukang kebun ini menerima 100 batang emas. Sampai di rumah, tukang kebun ini hitung sama istri. "Ayo kita hitung, kita diberi 100 batang emas." Dihitung. 1, 2, 3, 88, 95, 99. Berhenti. Loh, kok cuma 99 ya? Dihitung lagi. 1, 2, sampai pada 99. Mulai bingung suami istri. "Ayo Pak, cari di jalan. Mungkin jatuh waktu perjalanan pulang." Dicari sepanjang perjalanan gak ketemu. Ayo hitung lagi. 1, 2, 3. Dihitung bolak-balik. Jumlahnya tetap 99. Saudara tahu apa yang dialami oleh tukang kebun ini? Dia stresnya bukan main. Kurang 1. Membuat sukacitanya hilang. 99-nya gak dihitung, dia mikirin yang 1 yang hilang. Terkadang manusia seperti ini, saudara. Kita sering memikirkan yang 1 yang hilang, tapi tidak pernah bersyukur dengan 99 yang Tuhan beri. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus baik, hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Mazmur 107 mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya." Lewat renungan firman Tuhan saat ini, mari saudara akui kedaulatan Tuhan, rela terima kedaulatan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kita diperkenankan untuk mengenal Tuhan dan Tuhan mau mengenal hidup kita. Bersyukurlah dalam segala hal, itulah kehendak Allah di dalam hidup kita. Lewat kebenaran firman Tuhan saat ini menggugah iman kita untuk kita selalu berkata, "Tuhan Yesus baik." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah Tuhan taburi dalam hati kami, Engkau materikan Tuhan, biarlah hidupkan firman-Mu menjadi kekuatan baru, menjadi rema, menjadi berkat, menjadi terang dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah berkati pelayanannya dimanapun dia melayani, Allah yang menyertai, Allah yang memberi kekuatan sehingga pelayan hamba-Mu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah dibawakan, sekarang kita akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, seluruh informasi mengenai komunitas dari Bless Impact Community itu akan terus selalu diinfokan melalui WA Group Jemaat, WA Group BIC, dan juga melalui sosial media dari Bless Impact Community. Nah, kita ada di Instagram, kita ada di YouTube, dan kita ada di Facebook. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk segala pertemuan secara fisik dari komunitas BIC sampai sekarang masih diliburkan. Dan untuk pertemuan jemaat secara online diperbolehkan. Oke, jadi bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet atau apapun aplikasi yang tersedia yang teman-teman miliki. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan sebagian untuk persembahan, bisa ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 5370 335 658 atas nama Desion Elia. Jangan lupa untuk mencantumkan persembahan di dalam kolom keterangan. Kemudian pengumuman berikutnya, untuk doa dan puasa dari komunitas BIC
tetap diadakan setiap hari Selasa. Dan puasa dimulai pada hari Senin pada jam 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore. Pengumuman berikutnya, bagi yang membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi tim doa BIC di nomor 0878 8371 2660. Dan yang terakhir, kita masih di dalam kondisi PPKM level 3. Maka oleh karena itu teman-teman semua tetap harus menjaga protokol kesehatan dan terus menerapkan 5M. Dan jangan ragu untuk menginformasikan kepada fasilitas kesehatan terdekat apabila teman-teman mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik. Demikian pengumuman dari komunitas BIC, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Ya, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah, Yesus, ku menyembah. Memujimu, Memujimu, menyembah, Yesus, ku menyembah. Rekan-rekan BIC, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau yang telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhirnya Engkau yang selalu memimpin. Terima kasih juga ya Bapa atas berkat-Mu, buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Bapak terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap pelayanan dia Bapak. Engkau juga memberkati Bapak dan keluarganya. Di mana dia berada juga dia menjadi berkat. Terpujilah nama Bapak. Bapak terima kasih juga ya Bapak atas kebaikan-Mu yang Engkau selalu curahkan buat kehidupan pimpinan BIC Bapak Beni Hira dan keluarga. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati dalam setiap usahanya, dalam kesehatannya Engkau juga yang selalu memberkati. Keluarganya mereka Engkau selalu memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua berkat-Mu buat kehidupan mereka. Bapak terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau yang selalu memimpin rekan-rekan BIC. Di mana mereka berada Engkau juga yang selalu memberkati. Perlindungan-Mu Engkau selalu berikan buat rekan-rekan BIC. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak yang punya masalah Engkau kiranya memimpin memberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BIC, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Kita mengangkat tangan kita. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani yang selalu Tuhan curahkan buat kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus atas semua berkat-Mu yang kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Atas pernyataan-Mu, atas kebaikan-Mu buat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.